Tadi di sesi pertama cukup apa ya, cukup interesting banget karena aku juga baru sadar bahwa terkadang tuh orang pada FOMO pakai perkara istilah DevSecOps, tapi ternyata dalam implementasi dan lain-lainnya itu ternyata banyak epet-epetnya juga. Epet-epet tuh masa kayak ada beberapa hal-hal gitu ya. Itu tadi kan ngebahas tentang DevSecOps. Sekarang ini agak beda ya, topiknya itu tentang infrastructure as code. Sebelumnya, izin aku perkenalkan diri. Nama aku Cynthia, nama lengkap bisa dilihat di layar. Nama aku Niputu Cynthia-Wati. Saat ini aku bekerja sebagai infrastructure engineer di Zero One Group. Mungkin ada beberapa yang udah nggak asing sama Zero One sih ya. Kalau lihat di LinkedIn atau apa gitu, mungkin ada yang nggak asing. Nah, topik yang aku bakal bawain itu adalah sebenarnya masih basic harusnya, karena ini lebih ke pengalaman pribadi. Tagline aja lesson learner ya. Itu benar-benar kayak ngambil pengalaman pribadi. Yaitu lesson learner, things you should know before your first IAC setup. Jadi apa aja dari pengalaman aku, apa aja sih yang sebenarnya yang perlu kita perhatiin ketika kita pertama kali setup project infrastructure as code gitu. Sebelum itu aku mau ngasih disclaimer dulu buat teman-teman semua. Jadi the views of lesson shared in this session are based on my personal experience. Jadi apa yang aku bagikan hari ini murni dari pengalaman aku, meskipun eksekutornya itu nggak pakai open source atau mungkin apa. Aku masih pakai cloud provider ya, mungkin kalian tahu lah cloud provider yang common sekarang apa, tapi kurang lebih base-nya sama kok. Terus berikutnya itu adalah text-style feature today is OpenTofu. Kalau kalian nggak tahu, OpenTofu itu sebenarnya alternatif dari Terraform. Secara script itu mirip, cuma nanti pas eksekutornya itu yang biasanya kalian jalanin Terraform init, jadinya Tofu init kayak gitu. Dan juga aku pakai running di DevStack. Sebenarnya sih kemarin sudah sempat coba running, cuman entah kenapa ada error. Tapi aku karena waktu, mungkin aku akan show sedikit snippet code-nya kayak gimana gitu. Oh ya, buat teman-teman yang mau lihat deck atau mungkin ngeliat abstrak yang kemarin aku submit juga, kalian bisa ke link tree aku. Jadi bisa di scan atau bisa langsung ke linktree/Cynthia in OID 2025. Di foto dulu, mungkin nanti bisa di scan nyusul karena kita mau lanjut ke materinya. Dah? Bentar ya. Oke. Sudah explain. Hari ini kita mau bahas apa sih? Yang pertama pasti karena sebelum itu aku mau nanya dulu deh. Teman-teman di sini pada kerja di bidang infra atau DevOps kah, atau masih mahasiswa kah, atau masih FG tapi belum kerja mungkin? Ada yang mahasiswa nggak di sini? Mahasiswa aktif atau gini? Angkat tangan aja tinggi-tinggi nggak apa-apa. Oke, beberapa ada yang mahasiswa, Ada yang udah kerja di bidang infra atau DevOps, either baru entry level ataupun udah senior atau apapun. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya ternyata guys. Oke. Soalnya aku masih entry level guys. Bener masih entry level. Terus ada yang kerja di tech tapi selain DevOps sama infra, angkat tangan. Back end, front end, mobile, or anything else? Oh, ada. Oke. Terus terakhir, seberapa tahukah kalian tentang infrastructure as code? Di sini ada yang pernah dengar istilah infrastructure as code nggak? Pernah. Tapi pernah make nggak? Pernah make juga. Oke. Baik, kalau pernah ya kita sambil ngulik-ngulik aja ya, karena ini materinya beneran basic banget juga. Lebih ke nge-remind apa aja yang perlu diperhatiin gitu. Jadi apa aja today's plan hari ini? Yang pertama itu adalah intro. Jadi kita pemanasan dulu ya. Kasih definisi apa sih itu IAC pada umumnya. Terus 3 selanjutnya itu adalah 3 istilah yang sering kita dengar ketika kita setup IAC. Ada define, provision, atau kalau aku sering dengernya di kantor tuh provisioning. Tapi sebenarnya provisioning sama define tuh sama atau enggak? Nanti kita bahas. Terus yang terakhir itu adalah manage. Kayak gitu. Pertama kita ke intro dulu lah ya. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali dengar apa itu infrastructure as code. Jadi kita kulas lagi. Singkatnya, apa itu? What is infrastructure as code? Itu adalah the way IAC atau infrastructure as code
is the way to define, provision, and manage your infrastructure with writing code using configuration tools, rather than doing the manually through the web interface or running commands via SSH. Ini aku ngutip di course-nya Google Cloud di GCSB. Coba aja nanti di resource tuh ada. Dan secara di sini aku highlight 3 hal, yaitu adalah define, provision, dan manage. Ini 3 aspek yang kataku sering dikatakan sama tapi sebenarnya beda gitu loh sebenarnya. Jadi secara sederhananya kamu ngebangun infra tapi kamu ngoding, bikin codingan, tapi nanti dari codingan itu kalian hubungi ke cloud atau provider APIs-nya, biasanya beda-beda, tapi nanti kita bahas lagi. Terus baru deh nanti bakal kebuat tuh infranya lewat bantuan API itu yang mirip-mirip kayak kita ngejalanin command di SSH, cuma bedanya kalau kita ngejalanin command di SSH itu kan kita harus ngejalanin satu-satu. Contoh nih kayak create compute lah, kita harus create satu gitu, kayak saya create compute A, speknya apa, itu nggak bisa kayak setahu aku ya, itu nggak bisa tuh kayak kita bikin 2 sekaligus lewat command SSH kan nggak bisa ya. Nah dengan oke lah kalau 1 untuk personal project gak apa-apa ya, tapi kalau bikin dari 2, misalkan kayak misal bikin compute untuk Swarm-based, ada 1 manager 4 worker gitu misalkan. Nah itu kan banyak kita bikin, daripada kita membuang bukan buang-buang waktu, mungkin untuk menghemat waktu, apa nggak coba kita define aja pakai code. Nah itu maksudnya iya sih gitu. Kenapa kita memutuskan untuk beralih ke IASI? Itu pertama. Yang pertama itu adalah deklaratif. Jadi instead of specifying exact step to make the change, you declare the desired end stage of the infrastructure, and the IASI tools handles the implementation details. This allows anyone to understand the stage of the infrastructure by reading the code. Jadi deklaratif karena kita udah ngedefine semuanya, kayak kita define apa aja yang dibutuhin. Jadi kita kayak, oh, gue nggak perlu ketinggalan. Karena kalau misalkan kita langsung pakai SSH gitu kan, ada part yang ketinggalan, nggak implementnya ke default. Misal kalian bikin compute speknya itu 4 CPU 16 GB. Terus kalian pakai VPC existing, VPC yang udah kita bikin sebelumnya. Kalau kita nggak define kita nggak nambahin argumen, misalnya VPC-nya kemana, otomatis yang kebikin kan default-nya, VPC default yang emang sudah ada dari providernya gitu loh. Nambah lagi kerjaan baru, nyandeng lagi manual. Nah kalau misalnya lewat code kita bisa declare semuanya, tapi tetap teliti. Terus yang berikutnya adalah yang kedua, code management. IASI is managed like application source code, allowing the version control, commit, version, track, collaborate. Version control also facilitates collaboration among developer. Kalau kalian scan bagian kalau kalian buka speaker infoku di websitenya Open Infra, alasan itu relate dengan yang reason kedua, code management. Kita nggak bisa pungkiri kalau ketika kalian kerja di infra atau DevOps, terus kalian, apalagi aku kerjanya Zero One kan agensi nih, itu kita tidak menutup kemungkinan kalau projectnya itu ternyata long term ya, pasti akan ada rotasi tim, pasti. Dan tidak memungkiri infra juga bakal ada rotasi. Mungkin aku bakal pindah ke project lain, nanti ada yang baru. Nah, kalau misalkan jadi kan kalau misalnya kita pindah gitu kan, kita kan perlu dokumentasi atau apa kan. Nah, di sini juga bisa diimplement code management ini. Jadi tinggal kita arahin dia, stage-nya udah ada. Apalagi kita pakai stage remote yang S3 compatible ya. Itu kita tinggal keparahin dia, ini lo kesini. Nanti kalau misalnya mau changes atau apa, tinggal bagian sini terus tinggal tofu plan atau apply kayak gitu. Terus dan dia juga bisa ngedit. Developer dalam tanda kutip tim infra ya, itu bisa ngedit juga code-nya, jadi kita bisa sharing ya gimana version control pada umum, code management pada umumnya gitu. Berikutnya tuh auditable. IASI provide auditable history of your infrastructure, including explanation atau comments of change. Kalau kalian pernah main, kayaknya sih
banyak yang udah pernah tahu IAC ya. Kalau kalian perhatiin waktu tofu plan atau terraform plan, pasti kalian melihat ada bagian bawah, kalau nggak salah itu no changes, ada berapa changesnya berapa, terus new-nya berapa, destroy-nya berapa. Nah, itu maksudnya auditable. Jadi dia bisa ngelihat tuh bagian sama juga kita juga bisa ngelihat history ketika tofu plan, kita bisa lihat list kayak kita bisa lihat changesnya kemana. Misalnya kita mau ngubah yang existing, misalnya kita mau ngubah version compute lagi, kita pakai contoh compute. Kita mau ngubah yang awalnya kita pakai machine yang tipenya 4 CPU 16 GB RAM jadi 16 CPU 32 GB RAM gitu misalkan. Itu kelihatan ketika kita plan. Jadi perubahannya ke sini nih. Itu yang dimaksud dengan auditable. Terakhir itu portable. Kalau kalian pernah mendengar modul di Terraform, kurang lebih itu. Jadi you can build reusable module that encapsulate convention, enabling consistent infrastructure building from the shared template. Biasanya kalau udah company major, apalagi yang kayak kita udah tahu nih patternnya, pasti klien minta bikin A. Klien kan nggak terlalu peduli ya, yang penting app-nya jalan sesuai sama permintaan mereka. Ya berarti kita dong yang harus kita dari infra juga harus mikir gimana app-nya tetap sustain, bisa jalan gitu loh. Jadi dan bisa diimplement ke project lain. Makanya ini adanya inilah benefit adanya modul. Ada modul di IIC, di Terraform khususnya atau di Tofu. Jadi kita bisa reuse tuh. Tinggal kita misalnya apalagi kalau udah ada template-nya, tinggal copy fork template-nya ke project baru, changes beberapa, kemudian kita coba plan sama apply. Udah. Nge-change-nya tuh ya nanti kita bahas. Kayak gitu. Kurang lebih itu ya. Tapi kalau misalnya cuma single app, kayaknya nggak, mau pakai konsol juga boleh. Tapi kalau aku sendiri megang prinsip kalau ngebangun IAC, kalau kalian pernah bangun IAC lewat bangun IAC sih, bangun infrastruktur lewat konsol, kalian pasti kan merhatiin tuh kayak paramnya apa aja. Nah itu tinggal ditranslatein aja ke code, sesuaiin sama providernya, kayak gitu. Common configuration tools. Setelah aku ngulik-ngulik kemarin, beneran kemarin loh ya, ada beberapa, selain Terraform, ada beberapa common configuration tools yang dipakai untuk IAC. Yaitu ada Terraform, oke, kita udah tahu. Ansible, mungkin beberapa tempat, di tempatku juga ada menerapkan Ansible. Ada Chef, Puppet, dan Pulumi. Sebenarnya aku diminta belajar Pulumi sih, cuman belum ke eksekusi. Jadi, tapi untuk hari ini, fokusnya karena di proposal itu aku ada menyinggung soal stage, jadi aku untuk topik kali ini lebih mengarah ke Terraform. Jadi Terraform itu configuration toolsnya, bahasa yang dia pakai itu adalah HCL. HCL itu bukan asam klorida, tapi HashiCorp Configuration Language, bahasa konfigurasi yang dibangun sama HashiCorp. Dan aku juga fun fact baru tahu, ternyata kenapa, awalnya aku juga bingung, kenapa di tempat gue, sebenarnya aku di tempatku yang sebelumnya, sebelum aku di Zero One, juga pernah pakai Terraform. Tapi waktu pindah pakai Tofu. Terus aku berpikir, apa bedanya ya? Oh ternyata ada satu artikel, itu ada di Linktree-ku tadi, ada pokoknya artikel Medium. Ternyata kenapa beberapa pada beralih ke Tofu meskipun masih ada yang Terraform itu karena ada license issue ternyata di Terraform itu. Yang awalnya open source jadi planningnya bakalan berbayar. Kayak gitu. Jadi kayak OpenTofu ini ternyata itu open source tapi dia di bawah lisensinya Linux Foundation. Pasti nggak asing lah sama Linux Foundation ya teman-teman ya. Kayak gitu. Terus bentar aku minum. Sampai sini udah aman kan ya? Udah tahu kan ya tentang IAC general tuh kayak gimana? Sekarang kita masuk ke stage yang pertama. Tadi kan udah disinggung tuh di definisinya. Ada define, ada define, provision, sama manage. Kita akan mulai dari define dulu.
Define itu sebenarnya ngapain sih? Define itu adalah define is where you write code to declare and desired stage on your infrastructure. Simplinya adalah kalian bikin kode Terraform-nya, bikin kode Tofu-nya. Itu namanya define sebenarnya. Nah, kita ngapain sih sebenarnya? What you do? Kita ngapain? Author human readable configuration files. Ya, kita bikin configuration kayak ya mungkin kayak kita bikin main.tf-nya. Kalau struktural kayak Terraform itu ada di link tree aku, ada course-nya. Kalau kalian mau coba akses, bisa akses ke situ. Jadi what you do, kita author human readable configuration files. Jadi kita bikin config-nya, ngoding kayak biasa gitu. Terus what you specify, kita ngapain? Apa yang kita spesifikkan di code-nya itu? Yang pertama, the resource what you need. Apa yang kamu mau bikin? Misalnya mau bikin compute base, bikin network, atau bikin database. Dan juga their exact config-nya. Their kayak, biasa komputer apa yang dibutuhin, size-nya apa, region-nya apa, kemudian networks-nya nanti bakal gimana, itu kita define. Dan itu ini berdasarkan dokumentasi ya. Terus goal-nya apa? Achieve-nya kita bisa create blueprint atau yang kita kenal namanya stage file. Blueprint that acts as the single resource to truth of your infrastructure and this stage nothing this build yet. Jadi kita akhirnya udah punya kayak drafting lah. Script Terraform atau Tofu yang kita bikin. Script TF yang kita bikin itu jadi blueprint buat kita nanti execute untuk kita execute di fase 2-nya nanti di provisioning gitu. Contohnya tuh contohnya kayak gini ya. Nah, kita define beberapa dulu. Ini satu code kemarin sebenarnya sudah sempat aku eksekusi di DevStack punya temanku, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak mau ke connect. Jadi nggak aku gubris dulu. Kita mulai dari resource. Resource nih asalnya dari mana? Gininya resource atau apa yang mau kita bikin. Contohnya ini mengarah ke dokumentasi providernya. Itu kalian bisa lihat di Tofu registry atau di Terraform registry. Terus objeknya apa yang mau kita bikin? Jadi di sini OpenStack Object Storage Container version 1. Jadi kita bakalan bikin object storage ya mungkin sekelas bucket ya, bucket terus stage bucket itu adalah nama stage-nya. Nama stage buat pengenal di stage file-nya itu. Di dalamnya paramnya apa aja, ada name, nama bucket-nya apa, sama purpose-nya apa. Biasanya ini di dalaman resource-nya ini ada beberapa yang required atau wajib diisi. Itu kalian bisa coba lihat di dokumentasi. Di situ ada bagian-bagian yang emang perlu diisi kayak name atau mungkin apa kayak gitu-gitu. Dan ada yang opsional yang kita bisa isi atau kita biarin default aja gitu. Sebenarnya aku pengen ngedemo sih sebenarnya, nge-share apa aja sih kesalahan ke bagian fase define. Cuman ketika kita define, kita kan nggak tahu nih code-nya bakal jalan atau enggak. Kalau enggak, kita coba provisioning dulu kan. Nah, ini bakal relate ke yang kedua, ke fase 2. Jadi pelajarannya adalah failing to plan is planning to fail. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin? Lesson learner-nya untuk yang pertama di define, karena kita masih baru. Kalau kalian nggak ngerti gimana strukturnya, pahami dulu di dokumentasinya kayak gimana. Is your best friend before writing your code, understand the resources and argument provided by Tofu and your provider. Tofu atau Terraform ya terserah, tapi harusnya Terraform masih free ya. Kalau mau pakai Terraform juga boleh, nggak masalah. Dan your provider, semuanya ada di dokumentasi. Atau mungkin kalau mau yang, biasanya kan ada yang beberapa orang yang baca dokumentasi itu kayak, ini gimana ya? Mungkin bisa baca blog, itu bisa jadi opsi. Kalau yang suka yang relatable atau yang readable tapi yang kayak bentukannya kayak story, itu bisa di blog developer itu kan banyak di Medium, itu bisa. Pertama tuh understand the service. Know that you want to build example compute network DB before deciding how to build it. Different service required different configuration. Understand the service-nya. Kalian mau bangun apa? Tolong dipahami dulu. Ini nggak cuman perkara di OpenStack ya. Tadi kan contoh gue pakai OpenStack nih. Tapi kalaupun kalian bakal nge-build misalnya di GCP, AWS atau apapun itu, tetap understand dulu service-nya apa.
Yang mau dibangun tuh apa? Apa yang dibutuhin? Itu harus kalian lihat dulu, dibetain. Baru nanti kalian tulis. Prinsipnya satu. Kalau kalian udah pernah, ini selalu ingat-ingat. Aku selalu ingat ini. Kalau udah pernah bangun infra lewat konsol, harusnya ketika bangun lewat IASI jauh lebih gampang. Ya tinggal aja saja sesuai dokumentasinya gimana, gitu. Terakhir, different provider, different language. Tapi language itu bukan bahasa konfigurasinya, tapi lebih ke cara dia autentifikasinya gimana. Karena di beberapa kayak tadi, nanti aku kasih demo salah satu code OpenStack. Simple sih. Itu understand that each provider has unique authentication method and resource naming conventions. Prepare the correct and secure credential from the start. Kalau misalkan ada butuh kredensial, mungkin tadi udah kita bahas di sesi pertama, itu ada ngebahas security. Mohon ya, kalau kredensial yang confidential di-hit dulu atau dibuatin kayak apa sih namanya? Markup variable gitu. Kayak gitu. Wait. Contohnya kayak gini. Ini aku bakal keluar. Nah, di sini aku udah bikin, kelihatan nggak teman-teman di belakang? Kelihatan ya? Kalau nggak aku bisa zoom. Oke, segini cukup. Di sini kita lihat di bawah. Biasanya struktur file di Terraform itu umumnya paling luar ya. Itu tuh kan sebenarnya soalnya ada 3, tapi ada bagian yang kita gabung jadi satu. Yang pertama yang paling penting itu main.tf-nya, tempat kita bakal nulis resource-nya. Kemudian ada IO-nya. IO tuh mirip variabel yang mau kita, variabelnya apa, itu nanti dimasukin di sini. Terus di bawah ini di Terraform-nya ada backend. Backend tuh apa sih? Backend itu adalah tempat buat nyimpen stage filenya nanti. Nah, backend-nya itu ada 2. Secara umum ada beberapa tipe. Itu ada yang lokal. Lokal berarti kamu nyimpen nanti bakal generate file yang namanya Terraform TF stage gitu lah kalau nggak salah namanya. Dia akan nyimpennya di lokal. Tapi tapi nanti tolong di git ignore, karena biasanya stage itu kan banyak isinya, kayak drafting yang kita code itu semua ada di situ kan. Ibarat dia jadi jembatan antara yang kita bikin sama nanti kita bakal kita lempar ke providernya, ke cloud providernya gitu loh. Itu biasanya di Terraform TF stage ini di hit biasanya gitu. Terus berikutnya ada yang backend remote. Backend remote tuh macam-macam. Sayangnya kalau di OpenStack yang aku tahu, di OpenStack tuh ada satu layanan object storage. Aku baru belajar juga ya, mohon maaf. Itu ada namanya Swift. Cuman per 2022 yang aku tahu itu Swift itu deprecated, jadi nggak bisa dipakai. Nah, gimana cara ngubungin antara Swift yang kita bikin ke Swift yang kita bikin, object storage yang kita bikin di OpenStack sama kita jadiin dia backend. Kita ngakalinnya adalah kita buat dia seakan-akan backendnya S3 compatible kayak gitu. Makanya di sini ada yang dibutuhin itu ada beberapa, yaitu ada bucket, key, region. Biasanya tuh ada di adminnya gitu loh. Tapi aku nggak akan bahas. Yang dibutuhin tuh ini gitu. Tergantung dari provide apa yang mau kalian pakai gitu. Tapi kalau S3 yang dalam tanda kutip S3-nya AWS, S3 bucket beneran, beda lagi dia. Beda gininya isi value dalam backend-nya tuh beda deh gitu. Sama yang paling penting itu adalah ngedefine provider. Di bawah Terraform sebenarnya letaknya bebas ya. Terraform di bagian required provider itu ada provider yang mau kalian pakai. Misalnya kalian mau bikin infra pakai OpenStack, kalian masukin yang OpenStack. OpenStack-nya yang mana dulu, versinya berapa, minimum yang ada. Nanti ketika kita jalanin Tofu init, dia bakalan nge-initializing provider-providernya itu gitu. Biar bisa dipakai. Gitu. Ntar ya. Kita balik dulu ke slide. Oke. Fase 2. Ini yang paling sering
aku bisa bilang ini fase yang paling rese. Kenapa aku bisa bilang ini fase paling rese ya? Kalau kalian pemula, baru pertama kali dapat project, ini aku kebetulan kejadian loh beneran ya. Pertama kali dapat task buat provisioning infra pakai IASI. Siap-siap aja Kak, 2 kali ada error dan lain-lainnya. Kalian juga harus teliti baca log errornya gitu. Tapi sebelumnya kita ke definisi tuh. Fase 2 atau provision itu kita ngapain sih? Fase 2 provision is this action phase where the IAC tools build your infrastructure based on blueprint. Blueprint di sini adalah main.tf yang kita sudah bikin sebelumnya di fase define. Kita ngapain aja sih? Apa yang kita lakukan? Ya itu adalah nge-run comment yang dipakai yang emang udah di-provide sama configuration tools. Oh iya, oke. Misalnya Tofu apply atau Terraform apply. Terus apa yang dia lakukan itu adalah ketika dia baca code, dia akan berkomunikasi dengan cloud provider API. Tadi kita udah define tuh yang di bagian provider bagaimana authent-nya. Dan dia bakal nge-running untuk bikin resource-nya. Goal-nya tujuannya adalah nge-transform code ke tangible operational environment automatically and reliability. Jadi dia langsung ngebikin kayak ininya apa resource-nya bikinnya apa yang resource kita define itu yang dibikin. Bla bla bla. Waktunya 3 menit ternyata kayak cepet juga ya. Lesson-nya adalah di sini terus terang di fase ini kalian bakal mulai dapat banyak error. Apalagi kalau ada beberapa bagian yang nggak teliti. Lesson-nya adalah trust but verify, never apply blindly. Ini sering terjadi kok oleh beberapa infra. Dia apply-nya secara nge-play buta, Tofu apply langsung gitu doang di Yasin, tapi dia nggak baca. Udah bener nggak? Gue bikin konfigurasinya udah bener atau belum? Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah Tofu plan. Tofu plan aja dulu. Lihat, udah sesuai nggak sama yang gue pengen atau yang diminta sama tim. Terus jangan langsung apply buta. Dan kalau bisa apply-nya mungkin satu-satu tapi itu nanti ya. Jangan apply buta. Pastikan dulu impact-nya kelihatan dari plan preview-nya tuh, oh dia bakal kebikin service ini nggak, kayak gitu. Terakhir adalah fase manage. Nah, fase manage itu adalah fase di mana kita cover semua apapun yang terjadi setelah initial creation. Maksudnya adalah ketika mungkin ada penambahan spek CPU atau apa. Nah itu di fase manage. Disinilah kalian bakal main. Apa yang kita lakuin? Ya kita modified code-nya dulu. Kemudian kita apply ulang. Tapi aku menyarankan kalau misalnya apply-nya cuman changes-nya, update-nya cuma satu resource. Manfaatkan tag target. Ada di dokumentasi. Targetnya dia akan cuman nge-play changes yang ada di di existing resource yang mau kita ubah. Jadi nggak semua yang dia ubah gitu. Ngapain aja dia? In IntelliJ applies only necessary change, track and stage your resource and can clearly destroy everything. Itu hati-hati ya, jangan sampai kalian ngubah, tautannya ke destroy. Tolong dibaca dulu, gitu. Goalnya kita ngapain sih? Ya handle entry life cycle, apapun yang diminta. Pokoknya di fase manage ini kalian bakal lebih banyak handle kayak permintaannya apa gitu loh. Disitulah nanti misalnya ada perubahan, terus tiba-tiba ada minta bikin resource baru, kayak misalnya bikin bucket baru khusus prod gitu misalnya. Kita bikin aja baru, kemudian kita Tofu init, baru nanti kita Tofu plan. Dan ingat, satu lagi, buat yang pertama kali pakai IAC, kalau mau mulai, kalian pakai backend-nya lokal dulu. Kenapa? Kita mau bikin backend remote backend-nya dulu. Nanti kalau udah, baru nanti kalian ganti codingannya awalnya lokal ke backend remote, tapi nanti jalankan Tofu init reconfigure atau Tofu init migrate kalau nggak salah migrate stage, ada juga kayak gitu. Nanti dia akan pindahin stage yang ada di lokal akan dipindah ke remote. Jadi nanti ketika sometimes ada handover ke tim yang lain, itu nanti tim yang lain juga bisa langsung apply changes-nya gitu. Ya itu udah include ya, lesson learner-nya tadi udah include. Takeaways-nya sedikit aja. Takeaways hari ini itu adalah ketika ngedefine
Plannya dicek baik-baik. Terus baca dokumentasinya sebelum kalian implementasi. Tahu dulu resource-nya apa. Terus provisioning, TOFU plan dulu lah ya. Tapi kalau TOFU plan tapi nggak dibaca plannya, sama dengan bohong. Aku pernah ngalamin kayak gitu. Itu dibaca, baru dicek, oh udah oke, baru TOFU apply. Terus yang terakhir, manage thing your term, use remote stage for collaboration and writing clean code for easy handover. Itu aja dari aku. Mohon maaf, lebih 1-2 menit ya, sorry ya. Jadi itu aja mungkin dari aku, agak singkat. Kalau ada pertanyaan, let me know, dan terima kasih.